kita, ini negara tanggung jawab kita semua, bukan cuma pemerintah. Akhlak bangsa ini juga tanggung jawab kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama masyarakat kita. Jangan sampai di kampung kita kedengeran kayak begitu. Bocah mana sih tuh? Keluaran. Loh kan gak enak banget. Ya Subhanahu wa Ta'ala gak enak banget, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bocah mana tangis banget ya. Sampai belum lagi nanti anak siapa sih? Tuh disebut anaknya bapak anu tuh, yang jelek kan bapaknya juga. Sudah anak wa Ta'ala emang bapaknya jelek. Ma'asyiral hadirin, akhlak yang pelan-pelan aja dulu, yang ringan-ringan dulu, yang ringan-ringan saja ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti ringan-ringan? Sebab jujur saja kita dari kecil ini punya akhlak kurang tapi bagus. Akhlak sama Allahnya kurang. Sholat sejadi-jadinya aja kita, ya enggak? Pakai kaos ya kaos. Mana bacaan di belakang ada bacaannya. Ya, itu kan mengganggu orang yang belakang. Yang belakang kagak ngaji lagi. Ya kan kalau dia ngaji kan tahu kudunya madep kemana lagi sholat. Ya kan dia nggak ngaji dibaca aja tuh yang belakang. Ya tulisan kaos orang, ya Allah ya Rob, mana panjang banget tulisannya. Ya Allah, imam udah Allah banget dia masih baca aja. Kata yang depan lu udah baca belum? Udah kelar belum bacanya? Sama-sama geblek tuh depan belakang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berakhlak. Akhlak kemudian kepada orang tua kita, wala taqullahuma uff. Jangan kita ngomong tiba. Tuh. Anak kita kalau kira-kira ngomong, ya jangan. Jangan. Ya Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa sih bocah bisa begitu? Hadir hidup ganti-gantian. Bisa jadi dulu emang kita begitu sama mama kita. Ngaku aja. Pantas anak kita kayak begitu mah, tapi paling tidak ayo berubah pelan-pelan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanharuma. Kemudian jangan kita atau berkata keras. Apa sih mah? Ngapa sih Ki? Ini kita manggil bapak Ki. Ngaku aja. Ngapa sih nih? Galakan kita kan waktu ya. Sampaikan kaulan kalimah, kata-kata yang baik. Emang apa? Gitu ya enak. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Mak apa yang dirasakan? Gitu kan enak ya. Ini palaku yang nanya, ya Allah udah tua mampus ya. Itu bocah agak bener dah kalau gitu ya. Sakit mulu nenek dah. Ya Allah ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allah nyatakan wa ma ataakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuu. Apa yang dibawa Nabi, apa yang dibawa Rasul, ikuti. Siapa orang yang cinta pada Nabi, maka menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, salah satunya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu gulamin rahinatun bi aqiqati. Ya, termasuk akikah tuh. Ya, ini diakikahkan. Kalau kira-kira yauma sabihi hari ke-7 enggak nyanggup, tantaran waktu punya duit 40, duit belum ngumpul juga 100 hari 100 hari duit ada, yang nagih banyak ya, leburas lagi 1000 hari dah kali ya, 1000 hari dah belum punya duit juga misalnya, terus sampai tua banget ya, sampai tua banget belum akikah juga. Anak yang ngakekahin tenaon-naon ya, saking memang udah ada ya yang mau apa, saking baktinya anak sama orang tua tidak apa-apa. Seorang itu menurut Imam Syafi'i boleh dia menghakikatkan dirinya sendiri, juga boleh menghakikatkan buat orang tua. Cuman kan bedanya apa? Ada Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam lanjutan hadis itu wajib kemudian apa namanya dipotong dia punya rambut
Ya kalau udah tua mah usah. Ya. Terus ditimbang rambutnya, wah ya Allah malah rambut tak gondrong. Ya apa ini kudu di ya nggak usah dipotong itu mah ya Subhanahu wa ta'ala, apalagi pakai diarak ya pas marhaban yo Nabi salam siapa yang mau gendong kan ya. Jadi biasa yang penting tasyakur dia, penting tasyakur ini ada Subhanahu wa ta'ala. Wa yusama dinamai, nah udah ada namanya bila kan mau diganti gak ya, tapi paling tidak ma'asyiral hal Subhanahu wa ta'ala, orang tua yang diakekahkan sama anak berharap keberkahan dari Allah. Hadirin, kita ini kan ikhlasnya biwasilah ya, karena sebab sesuatu kita bisa jadi ikhlas. Kenapa kita ngadain ngaji? Biar berkah hidup saya enggak apa. Kenapa mau ibadah? Biar masuk surga, ya nggak apa-apa, ikhlas juga. Karena kan ikhlas itu tidak berharap apapun, itu ikhlas. Cuman yang kayak begitu itu ikhlas tingkat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pantaran kita itu model itu pantarannya para wali. Mereka itu beribadah tidak berharap surga, cuman berharap dekat saja, cuman dekat saja sama Allah sudah. Mau masuk neraka ke, mau masuk surga ke, mau susah ke, mau senang ke, yang penting bisa ketemu Allah sudah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sunah-sunah yang lain. Kali akikah mah pakai duit, adat yang gratis. Apa hadis Subhanahu wa ta'ala? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kali duha maribet, tahajud masih pules, paling tidak qobliyah ba'diyah itu rutinin hadis Subhanahu wa ta'ala. Masih berat kita ngelaksain neng sholat sunnah ba'diyah qobliyah, nyengir aja ketemu orang senyum hadirin. Ya Allah, jangan muka Omar galak banget. Kita agak galak. Jangan, karena Subhanahu wa ta'ala sering-sering senyum. Cuman kalau lagi ada orang, kalau nggak ada orang senyum aja. Jangan, itu khawatir. Jamaah mana itu? PH ngeri. Atau Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu kemudian kalau kita kepengen tidak diseksa, pengen dapat senang dunia dan akhirat, itu senantiasa kita istighfar. Satu, kita berharap tidak mendapat seksa itu, jadikan Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang kedua, banyak minta ampun sama Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Insya Allah kita minta ampun sama Allah, Allah pasti ampun. Sebesar-besarnya dosa manusia, lebih besar ampunan Allah. Kita yakin, paham, ngerti betul kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia mesti ada salahnya. Sebaik-baik orang yang bersalah, yang mau bertaubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun hadirin, saya yakin lah, pribadi saya pun sama, dosa senengkean sama ya. Kita dulu yang belum kenal sholat, baru kenal sholat umur menjelang 40 ya. Misalnya kita balik katakanlah usia 12 ya, saya lebih dah ya 15 misalnya ya, baliknya 15, baru mulai sembahyang usia 40. Berapa tahun dia nggak sembahyang? Hah? 25 tahun. Ya, anggap saja umurnya cuman sampai 60. Berarti sholatnya berapa tahun? 20 tahun ya? Enggak sholatnya? 25. Sholatnya? Enggak kebedak. Enggak akan kejar hadirin Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah maha kasih sayang ya, Allah maha kasih sayang. Kayak apa sering kita sampaikan, kita sering ucapin,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiap saat kita nyebutin. Sampai-sampai kullu halin di balin ayyudawi bismillahirrahmanirrahim tawakal. Orang yang mau melakukan segala kebaikan haruslah pakai bismillah. Ya, kebaikan ya. Nyolong sendal gak usah pakai bismillah, haram. Ya, nyolong jambu bismillah, nyolong rambutan bismillah, jangan. Ya, subhanahu wa ta'ala kita melakukan apapun yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini maha kasih sayang kepada kita. Ada subhanahu wa ta'ala. Lihat, saking sayangnya Allah, yang rajin sembahyang kek, yang jarang banget sembahyang tetap pada sehat, ya enggak? Malah kadang-kadang yang jarang sembahyang lah kayaan dia. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ada yang begitu enggak? Ada orang yang sembahyang rajin, buat ya Allah, saya sembahyang rajin banget, masih susah aja ini. Ya, sampai enggak aja emang sembahyang. Ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang enggak mabuk, sakit-sakitan. Yang rajin mabuk, sehat banget. Ada nggak yang begitu? Subhanahu wa ta'ala. Cuman biasanya yang rajin mabuk mampus duluan biasanya, ya biasanya mampusnya duluan. Tapi nggak begitu juga ya. Israel nggak lihat begitu ya. Kalau udah waktunya juga. Ya subhanahu wa ta'ala. Ya paling tidak. Sebab Rasulullah SAW ketika beristighosa, bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dari 70 Allah, lebih daripada 70 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, mau bagaimana terserah kita istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai cepat banget dulu kawin ya, nggak kedengeran. Minta ampun bagaimana model begitu, jangan ya. Subhanahu wa ta'ala kita betul-betul minta ampunnya. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala ada manfaatnya. Dua hal yang saya sampaikan malam ini. Pertama, ayo sama-sama kita hadirkan Rasul dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita banyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini penyakit corona kayak apa kayak terhindar dari kita semuanya. Selama kita tadi dua hal itu ada pada diri kita. Insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kehidupan keberkahan kepada kita. Ada lagi ini Al-Fatihah. Alhamdulillah ada kita lakukan pada pagi ini. Ia kena ampun dan kena salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pasti banyak salah saya mohon maaf. Ada Allah. Wassalamualaikum